semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pak Endar di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 11. Pada pertemuan kali ini Pak Endar menyapa kalian lewat video pembelajaran yang saya taruh di YouTube supaya kalian bisa mempelajarinya di rumah, mempelajari secara mandiri dan bisa menyimak video kali ini sambil terus belajar di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas satu tema di bab yang ke-11 dengan tema Home Sweet Home. Tentu istilah ini bukanlah istilah yang asing bagi kalian. Sebelum kita membahas tentang materi berkaitan dengan Home Sweet Home, saya akan memutarkan satu video. Teman-teman bisa melihat video ini dari awal hingga akhir. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah video ini, apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian tonton. Nah, teman-teman, sudah dilihat videonya? Apa yang kalian pelajari dari video tadi? Ayah! Ayah! Tak ada yang pernah bisa menggantikan kasih sayang orang tua. Panggilnya. Minggu depan. Tanggu tuh banyak, Pak. Kalau kamu nggak bayar tuh aku yang kena. Ya, minggu depan pasti, Pak. Uangnya untuk saya nambal kios ini loh, Pak. Ayah selalu berusaha memberi yang terbaik bagi keluarganya. Ayah selalu menjadi inspirasiku untuk tak pernah mengeluh dan giat bekerja. Apa itu, Mar? Gak apa-apa. Teman-teman. Pokoknya hari ini harus bayar. Stop. Aku bayar.
memang anak yang baik, Damar. Ibu senang. Titip ayah. Ibu! Dalam kondisi apapun, ayah selalu berhasil membuatku tenang. Ya, ini buat ayah. Wah, cocok banget ya. Kamu ada saja. Ya, Damar main ngomong. Ngomong apa? Kamu mau ngomong apa, nak? Jadi, Damar itu udah keterima kerja ya? Kamu kerja di mana? Damar kerja di tempat Om ya. Damar pasti selalu ngabarin ayah. Di Jalan Kenari nomor 56, dekat pacuan burung dara. Akan aku lakukan apapun juga demi membahagiakannya. Iya, halo? Iya, seharusnya memang kita jemput aja. Iya. Seperti janjiku pada ibu, aku akan merawat ayah. Sekarang ayah nggak perlu lagi tinggal di kios. Ayah bisa tinggal bersama kamu. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Home sweet home itu apa sih maknanya bagi kamu? Buat kita mungkin home sweet home hanya sekedar kata. Tapi mungkin bagi sebagian dari antara kita mungkin home sweet home itu bukan hanya sekedar kata, tapi ada makna yang dalam di dalam kalimat itu. Home sweet home berarti bisa diartikan bahwa home sweet home itu adalah rumah yang nyaman
untuk kita tinggali. Rumah di mana menjadi tempat yang menyenangkan untuk kita ada di dalamnya. Ada istilah lain yang mengatakan home sweet home itu seperti keluargaku adalah surgaku. Jadi ketika kita berada bersama dengan keluarga kita di rumah, kita merasa bahwa keluarga kita adalah tempat yang begitu menyenangkan, begitu nyaman untuk kita tinggal bersama dengan mereka. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah menurut teman-teman rumah kalian atau keluarga kalian telah menjadi home sweet home bagi kalian? Ini adalah satu pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Menurut kalian, apakah dari kacamata kalian, apakah rumah kalian telah menjadi tempat yang nyaman untuk kalian ataukah tidak? Nah, ada 3 kriteria setidaknya yang kita bisa menjadi gambaran apakah keluarga kita atau rumah kita telah menjadi home sweet home bagi kita ataukah belum. Yang pertama, rumah itu nyaman dan membuat kita betah. Kalau rumah kita yang kita tinggali, keluarga yang kita miliki, itu adalah keluarga yang membuat kita nyaman dan kita betah tinggal bersama dengan mereka. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan mereka, kita tidak keberatan dengan hal itu. Artinya rumah yang kita tinggali adalah rumah yang nyaman. Artinya rumah yang kita miliki adalah termasuk home sweet home bagi kita. Sebaliknya kalau kita nggak kerasan tinggal di rumah, kita pengennya nggak mau lama-lama tinggal di rumah, nggak mau lama-lama ketemu sama anggota keluarga, ketemu sama mama, papa, sama kakak atau adik. Mungkin bisa dikatakan bahwa rumah kita belum menjadi home sweet home bagi kita. Lalu kriteria yang kedua adalah rumah yang memiliki kedekatan satu sama lain. Nah, seperti yang selalu saya katakan bahwa kedekatan itu terjalin lewat sebuah yang namanya proses. Tidak bisa langsung tiba-tiba kita menginginkan satu kedekatan tanpa yang namanya proses. Nah, kedekatan terjalin ketika kita menghabiskan banyak waktu bersama dengan anggota keluarga kita di rumah. Sedangkan kalau kita nggak memiliki waktu bersama dengan mereka cukup banyak, ya sangat sulit bagi kita untuk bisa memiliki kedekatan dengan anggota keluarga di rumah kita. Nah, kalau kita merasa bahwa di rumah kita memiliki kedekatan dengan anggota keluarga kita yang ada di rumah, itu mungkin salah satu kriteria bahwa rumah kita adalah rumah yang home sweet home bagi kita. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah rumah yang dirindukan. Artinya adalah rumah ini adalah rumah yang membuat kita selalu kangen untuk suatu saat bisa kembali ke rumah itu ketika kita ada di satu tempat yang jauh. Atau ketika kita berada di luar kota. Mungkin kita suatu saat nanti kita harus pergi meninggalkan rumah ke luar kota dalam jangka waktu yang lama. Di saat-saat itulah kita akan merasakan kerinduan terhadap keadaan rumah yang selama ini biasanya kita nikmati setiap hari. Nah, kalau kita merindukan suasana rumah seperti itu, mungkin itu salah satu kriteria yang bisa menjadi tolak ukur bahwa rumah kita telah menjadi home sweet home bagi kita. Sebaliknya, kalau ketika kita pergi dari jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ternyata kita nggak rindu sama mereka, itu berarti mungkin home sweet home masih belum terjadi dalam keluarga kita. Nah, dari ketiga kriteria ini teman-teman bisa selidiki masing-masing apakah teman-teman sudah ketiga-tiganya sudah teman-teman miliki ataukah belum. Nah, di sini dijelaskan ekspektasi versus realita. Ekspektasi yang kita harapkan seringkali tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, teman-teman, kita mengharapkan rumah kita menjadi rumah yang nyaman. Sama seperti di film tadi. Di film yang tadi kita lihat sama-sama, itu kita bisa lihat bahwa keluarga si tokoh utama tadi, itu ketika dia kecil, dia tahu bahwa keluarganya adalah keluarga yang kurang mampu. Mereka tidak tinggal di rumah yang bagus. Bahkan mereka hanya tinggal di
satu bedak yang digunakan untuk berjualan. Itu tidak layak disebut sebagai rumah karena memang bukan fungsi utamanya untuk rumah begitu, untuk tempat tinggal. Tetapi apakah itu home sweet home bagi keluarga ini? Bisa dikatakan iya. Meskipun secara bangunan tidak bisa dikatakan adalah sebuah rumah yang nyaman, tetapi home sweet home ada di dalam keluarga ini. Sampai akhirnya ketika dewasa, ketika anaknya sudah berhasil, dia berusaha untuk mencari ayahnya yang kehilangan kontak begitu ya. Akhirnya keluarga ini bisa bertemu kembali, mendapatkan rumah yang sekarang benar-benar bagus gitu, yang bisa mereka tinggali bersama. Nah, seringkali kita mengharapkan rumah kita menjadi rumah yang nyaman, rumah yang menyenangkan bagi kita, tetapi realitanya tidak terjadi demikian. Banyak anak remaja yang merasa bahwa tinggal di rumah adalah sesuatu yang menyebalkan, tinggal di rumah adalah sesuatu yang tidak mereka sukai. Keluarga bukan menjadi seperti surga, tetapi justru sebaliknya, keluarga menjadi seperti neraka bagi mereka. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dengan hal itu? Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa tidak ada yang namanya keluarga yang sempurna. Ada bagian-bagian dari keluarga kita yang mungkin itu tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ada dalam diri orang tua kita, dari kakak kita, adik kita, dan juga diri kita juga turut ambil bagian dalam ketidaksempurnaan itu. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakan keluarga yang tidak sempurna yang kita miliki. Nah, gambaran keluarga ideal, teman-teman bisa lihat dari Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Di situ adalah gambaran dari keluarga Yesus. Di situ jelaskan bagaimana peran dari Yusuf, Maria, dan juga Yesus. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Yusuf dan Maria menolong Tuhan Yesus dalam pertumbuhannya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, teman-teman bisa buka di Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52 dijelaskan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari Lukas pasal 2 ayat 52 ini dikatakan bahwa Yesus mengalami pertumbuhan. Nah, yang menarik adalah di sini Lukas menjelaskan secara detail pertumbuhan yang dialami oleh Yesus, bahwa Yesus pertama bertambah besar. Artinya Yesus mengalami pertambahan secara fisik. Lalu yang kedua, bertambah hikmat. Artinya Yesus mengalami pertumbuhan secara kognitif. Ya, secara pengetahuan Yesus mengalami pertumbuhan. Dan di situ dikatakan yang ketiga, dan makin dikasih oleh Allah, ya, makin dikasih oleh Allah, artinya Yesus mengalami pertumbuhan secara spiritual. Dan yang terakhir, dan manusia, dikasihi oleh manusia, artinya Yesus mengalami pertumbuhan secara relasi atau sosial. Nah, bukankah keempat hal ini adalah gambaran holistik, gambaran secara holistik, ya, secara menyeluruh pertumbuhan yang harusnya terjadi dalam diri manusia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 4 faktor ini, salah satunya adalah andil dari orang tua, yaitu Yusuf dan Maria di bagian ini. Yusuf dan Maria memerankan perannya sebagai orang tua yang baik, sehingga Yesus mengalami pertumbuhan. Tentu nggak akan dituliskan seperti ini kalau didapati bahwa Yesus pada saat itu tubuhnya tidak mengalami pertumbuhan seperti anak normal. Tentu di bagian itu kalau Lukas melihat hal itu, pasti Lukas nggak akan menuliskan hal seperti ini. Nah, karena apa? Karena mungkin orang tuanya lalai dalam memberikan gizi yang baik kepada Yesus, tetapi itu tidak tertulis seperti itu. Di bagian ini, Yusuf dan Maria memainkan peran dengan baik dalam pertumbuhan diri Yesus.
Nah, kita mau lihat studi Alkitab di bagian Alkitab yang lain, dijelaskan di Kejadian 30 ayat 1 hingga 24, keluarga Yakub, Lea, dan Rahel. Kalau teman-teman lihat, baca di Kejadian 30 ayat 1 hingga 24, itu adalah gambaran keluarga yang tidak ideal. Gambaran yang mungkin kita bisa rasakan, kita bisa melihat, kalau kita menyelidiki bagian ini, kita akan tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang tidak bisa dikatakan keluarga yang home sweet home. Kenapa demikian? Karena di situ Yakub lebih mengasihi Rahel dibandingkan mengasihi Lea. Yakub memiliki 2 orang istri dan juga tambahan 2 orang istri lagi dari budak-budaknya. Nah, kita bisa lihat dari situ bahwa apa? Bahwa terjadi hal yang tidak menyenangkan terjadi di keluarga ini. Karena Lea dan Rahel berusaha untuk bersaing untuk bisa mendapatkan hati Yakub. Nah, sebaliknya di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dijelaskan mengenai keluarga Timotius. Nah, keluarga Timotius ini adalah keluarga gambaran keluarga yang home sweet home. Kenapa demikian? Karena Timotius memiliki iman yang besar karena dia mendapatkan itu dari warisan dari ibunya dan juga dari neneknya. Nenek Lois dan ibu Eunike itu memberikan warisan iman kepada Timotius, sehingga Paulus memuji Timotius sebagai seorang yang berharga di mata Paulus. Paulus melihat Timotius itu meskipun dia masih muda, tetapi Timotius memiliki iman yang besar. Kenapa demikian? Salah satunya karena faktor dari keluarga, dari orang tua yang mewariskan iman kepada Timotius. Nah, dari pembelajaran kali ini, konklusi yang kita dapatkan adalah home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Kita pasti menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman untuk kita tinggal. Home sweet home merupakan sebuah rumah yang ideal di mana setiap orang mengalami suasana rumah yang menyenangkan, nyaman, dan terlindungi. Rumah ini juga menjadi tempat bertumbuhnya iman. Home sweet home adalah sesuatu yang perlu diupayakan oleh semua anggota keluarga. Artinya kita semua memiliki peran yang sama untuk bersama-sama memikirkan bagaimana caranya agar di keluarga kita bisa tercipta yang namanya home sweet home. Meskipun kalian saat ini adalah seorang anak, tapi kita juga punya peran sebagai seorang anak untuk bisa mengupayakan home sweet home bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Baik, demikian. Terima kasih untuk atensinya dari teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya minta maaf, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kerinduan kami, agar keluarga kami menjadi keluarga seperti surga, keluarga yang menyenangkan untuk kami, itu bisa tercapai. Biarkan Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kami, menjadi pedoman bagi keluarga kami, menjadi tiang penyangga bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa demi nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.